Welcome back to Bang Film. Siapkan kopi, udut, pasangkan headset, ambil posisi enak dan saatnya mendengarkan. Pada episode kedua ini, Ahmad bin Hambal sedang berdiskusi dengan ibunya terkait tawaran untuk bekerja di Baitul Hikmah. Ibunya mengkhawatirkan kalau pekerjaan tersebut mengganggu proses belajarnya. Namun, Ahmad bin Hambal telah menyampaikan kepada pamannya bahwa pekerjaan tersebut akan diiringi dengan belajar, sehingga kepentingan belajar akan didahulukan termasuk akan keluar dari pekerjaan jika mengganggu pembelajarannya. Setelah berdebat panjang, ibunya pun merestui. Esok harinya, Ibnu Hambal diantar pamannya ke Baitul Hikmah untuk bekerja di sana. Beliau menitipkan kepada petugas di sana untuk menjaganya, karena dia harus belajar usai menyelesaikan pekerjaannya. Ahmad, alan tabda al-amal? بكل تأكيد. Petugas itu pun mengiyakan yang dikatakan Ishaq Ibnu Hambal. Pada saat bekerja, Ibnu Hambal sangat teliti dan penuh semangat. Pada jam belajar, ia segera berpamitan dengan petugas untuk melanjutkan aktivitas belajarnya. لقد تأخرت عن حلقة شيخي. أعرف وأعرف هنا عند شروطهم يا سيدي. وأنا أنفذ ما وعدت يا أحمد، ولكن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Pada saat perjalanan akan belajar, ia tidak sengaja mendengarkan pembicaraan pamannya kepada seseorang. Dalam pendengarannya itu, pamannya menyampaikan akan mengirimkan informasi terkait pasar kepada gubernur, karena pihak gubernur mengkhawatirkan ada ulama yang memprovokasi para pemuda untuk merongrong kekhalifahan. Atas kejadian tersebut, ia segera pergi ke sungai menenangkan pikiran. Malam harinya, ibunya khawatir karena anaknya tidak kunjung pulang. تحصيل الرزق عن طلب العلم بحجة حاجتنا إلى المال من أعلام هذه الأمة. أنت لست مقصرة في حقه يا أم أحمد. Namun, saat Ibnu Hambal pulang, wajahnya muram dan tidak berbicara banyak. Hanya sebatas kelelahan yang ia ucapkan dan ingin segera istirahat. ما بك يا ولدي؟ أتشكو من شيء؟ لا يا أم. Pada pagi harinya, ia bertemu dengan pamannya dan menyampaikan pendengarannya kemarin. Ibnu Hambal tidak terlalu suka cara pemerintah memanfaatkan rakyatnya dalam mencari informasi. Sebelum berpamitan, pamannya menitipkan surat untuk diberikan ke kantor gubernur, karena lokasi kantor tersebut searah dengan Baitul Hikmah. لا عليك أنت أودعه في الديوان وحسب. Di tengah perjalanan, ia diberi pertanyaan oleh Bahlul. Apakah engkau tahu bahwa orang yang membantu pendolim termasuk bagian dari dolim? Kemudian Ibnu Hambal menjawab bahwa ia juga tahu akan hal tersebut. Dibawalah pulang surat tersebut dengan meminta pertimbangan ibunya. أما أنا فلي رأي آخر بشأنه. Setelah mendapat pencerahan dari ibunya, ia memutuskan untuk pergi ke sungai dan membuangnya di sana. Pada malam harinya, ia kembali ditemui pamannya untuk ditanyai terkait surat tersebut. Ia menjawab bahwa surat tersebut ia lempar ke sungai dengan berbagai pertimbangan. Semarah-marahnya pamannya, rasa pasrah saja yang dapat diperlihatkan, karena begitu sayangnya kepada keponakannya tersebut. Perbedaan cara pandang dalam mengabdi untuk negara ini tidak membuat keduanya membenci, melainkan saling menghormati. Di lain sisi, ibunya sangat mengkhawatirkan kondisinya apakah mendapat hukuman atas tindakan anaknya tersebut. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
ما الذي حدث بينك وبين الوالي؟ ليس مهما ما حدث. ولكن يا أمي كفاك عنادا أيها الفتى الشيخ. Sin kemudian berpindah kepada Ummu Amir yang memberikan kunci toko di pasar Baghdad yang ia dapatkan dari persewaan milik Ibnu Hambal. Betapa bahagianya Amir mendapatkan kunci tersebut. أين يا أم عامر؟ إلى العمل يا عامر، إلى الدكان عروسي. Pagi harinya ia bergegas ke pasar untuk membuka toko dan bersiap bekerja. Bekerja memperbaiki sepatu para pengunjung pasar. Datanglah 2 orang yang berbincang dan memberikan selamat kepada Amir karena telah menyewa toko Ibnu Hambal yang selama ini belum laku. اخفض صوتك فعيون أمير المؤمنين خلف كل زاوية في السوق. Kemudian Sin berpindah kepada Sahinas yang masih menangis murung karena belum bertemu dengan keluarganya sampai saat ini. Khalid dan ibunya pun terasa sedih atas kejadian yang dialami wanita tersebut. Esoknya ia langsung mengelilingi pasar untuk mencari informasi tentang keberadaan pedagang Khurasan. Siapa tahu ada yang mengerti lokasi keberadaan ayahnya. Karena hanya sisir perak yang ia miliki sebagai kenangan dari ayahnya yang ia miliki. Di tengah perjalanan, banyak pembeli yang menanyakan keberadaan Khalid sebab beberapa hari ia telat buka toko hanya untuk membantu wanita malang di sampingnya. مسكينة لقد أضاعت أهلها. أضاعت أهلها كيف؟ سأخبرك فيما بعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. هيا يا شاهيناز هيا. Berbeda halnya dengan kondisi Faus, kakak dari Sahinas yang selalu berseteru dengan istri Hanzalah karena ingin menjual Faus sebagai budak. Hanzalah berdebat dengan istrinya beberapa kali karena khawatir akan dipenjarakan oleh pemerintah. Sedangkan istrinya selalu berkeinginan menjualnya ke pasar budak dengan pertimbangan membawa surat kepemilikan budak yang ia temukan tempo hari di pasar. Sekalipun nama di dalam surat tersebut bukanlah nama Faus, melainkan nama orang lain. Kedua anak tersebut masih dicari oleh ayahnya di penjuru pasar, namun masih tidak diketemukan. القوم مصرون على الذهاب، إن شئت رافقنا وإلا فابقى حتى تنتهي من عملك. لا حول ولا قوة إلا بالله. Sin berpindah ke istana kerajaan Harun ar-Rasyid yang berharap membuka mulut Ibnu Aiham untuk bersuara terkait nama-nama yang bersekutu dalam membentuk konspirasi perlawanan terhadap pemerintah yang sekarang. سكوتك يعجل أجلك يا ابن الأيام. خذوه ولا تتركوه. Yahya dan Khalifah Harun ar-Rasyid berdiskusi panjang terkait perhentian komplotan pemberontak yang akan melawan pemerintah, seperti halnya kaum Talibi pada masa zaman dahulu. Rasa gelisah akan pemberontakan itu menuai jawaban dari Yahya al-Burmaki untuk mengawasi orang-orang dekat dengan Ibnu Aiham untuk mendapatkan informasi lebih banyak terkait komplotan pemberontak di luar pengetahuan Ibnu Aiham. Dan juga ia menyarankan untuk menggali informasi kepada Yahya bin Abdillah at-Talibi untuk mengetahui lebih dalam terkait pemberontakan, karena beliaulah pimpinan dari pemberontakan tersebut. Hal ini berdampak kepada putra Yahya al-Burmaki selaku tangan kanan Khalifah untuk memerintah kepada anaknya Ja'far dalam mengawasi sebuah pergerakan pemberontakan. Dalam konteks yang berbeda, Yahya al-Burmaki khawatir dengan Harun ar-Rasyid yang tidak bisa seperti dahulu, sebab belakangan ini Khalifah disibukkan dengan pencarian guru ngaji untuk anaknya Al-Ma'mun dan Al-Amin dari ras bangsa Arab asli, bukan yang lainnya termasuk Persia. Hal ini menjadi kekhawatiran akan ada pengecualian bagi golongan Persia di mata pemerintah. Yahya al-Burmaki bersama putra-putranya pun berdiskusi panjang untuk memecahkan masalah ini. أما ابن أختنا المأمون أبقاه الله فتلك المسألة لن ينال بغيته مع فتى تجري في عروقه دماء أمه. Berpindah kepada kondisi pemuda pengangguran, Farroj, ia mulai berpikir apakah keadaan ini akan terus seperti ini sampai menua ataukah akan berubah. Di tengah pikirannya tersebut, Bahlul lewat di depannya. Lantas
Faraj berkata, "Kesinilah wahai Bahlul untuk menghangatkan tubuhmu di dekat api." Bahlul pun menjawab, هيهات يا ابن أم فرج تدعوني إلى النار "Dasar anak Ummu Faraj, apa engkau mengajakku mendekati api neraka?" Perbincangan itu merubah suasana agak dingin. Ditambah dengan nasihat dari Bahlul untuk jangan melihat ke bawah mata kaki supaya tidak terjungkal. Berubahlah melihat ke depan supaya selamat. من ينظر إلى موطئ قدمي يقع تحب النظر إلى موطئ قدميك Setelah kejadian tersebut, pagi harinya ia lantas bergegas ke pasar mencari pekerjaan. Berkali-kali ia ditolak oleh pedagang pasar karena tampangnya Faraj yang agak meragukan untuk dipekerjakan. Tak sengaja ia melihat pengrajin pelana kuda. Lantas ia mendekatinya dengan harapan dapat dipekerjakan. Pengrajin tersebut sebenarnya membutuhkan tenaga berpengalaman untuk pekerjaan tersebut. Dengan penuh rasa percaya diri, Faraj meyakinkan akan bekerja keras untuk pekerjaan tersebut. Jika hasilnya mengecewakan, maka pengrajin itu boleh mengusirnya. Dengan rasa rendah hati dan permohonan bertubi-tubi, ia lakukan demi mendapatkan pekerjaan itu. Akhirnya, pengrajin tersebut menyetujui dan akan mengeluarkannya jika pekerjaannya tidak memuaskan. Tanpa berpikir panjang, pengrajin memberikan uang 1/4 dirham kepada Faraj untuk dibelikan makanan siang di pasar. Meski agak ragu, karena memberikan uang kepada orang yang baru ia kenal. Beberapa saat kemudian Faraj pun datang membawakan makanan kepada bosnya. Ia pun diajak makan siang bersama. Nah, nantikan kisah selanjutnya di episode ketiga. Tetap dukung Bang Film dengan mensubscribe dan like atau komen sebagai bentuk feedback dan penghargaan kepada kami. Terima kasih, see you next time. Ya